Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Apakah ada yang bisa aku lakukan untukmu? Randy memandangnya dengan cemas. Putri, apa yang kamu pikirkan barusan? Putri menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Putri pasti sedang memikirkan sesuatu, tapi dia hanya tidak ingin memberitahunya. Randy menatapnya, ragu-ragu sejenak, dan berkata, Putri, beritahu saya apa yang kamu pikirkan dan apa yang membuatmu bingung. Aku akan menjawabnya. Randy, bisakah kamu memberitahuku tentang putri kecil? Putri Bramasta ingin tahu segalanya tentang putri kecil. Sebagai seorang mama, ia telah merindukan tumbuh kembang anaknya selama lebih dari 3 tahun. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia melahirkannya, betapa dia berharap untuk menebus semua cinta yang tidak dia berikan kepada anak itu di masa lalu. Randy bertanya, apakah menurutmu putri kecil sangat imut? Putri Bramasta berkata, iya. Ketika aku melihat gadis kecil itu untuk pertama kalinya, aku berpikir tentang bagaimana seseorang bisa melahirkan anak yang begitu cantik dan manis. Randy tersenyum dan berkata, tentu saja, karena dia adalah anak kita. Aku sangat tampan, dan kamu sangat cantik. Bagaimana mungkin anak itu tidak terlihat cantik dan manis? Putri Bramasta memutar matanya ke arahnya dan berkata, bagaimana kamu bisa memuji diri sendiri seperti itu? Randy mengangkat bahu dan berkata, aku baru saja mengatakan yang sebenarnya. Mendengar ini, Putri tertawa dan berkata, Randy, apakah kamu pernah membuatku bahagia di masa lalu? Randy tiba-tiba merasa sedih di hatinya. Di masa lalu, dia dulu terlalu kaku dan tidak pernah tahu bagaimana melengkapi atau menghiburnya. Ketika mereka bersama, Putrilah yang membuatnya bahagia, dan dia hanya menerima kehangatannya secara membabi buta. Di masa depan, Randy akan bertanggung jawab untuk menghiburnya, dan dia akan bertanggung jawab untuk membuatnya bahagia. Randy menambahkan, nah, menurutmu apakah Nyonya Randy bahagia di masa lalu? Ketika dia mengatakannya, dia sangat berhati-hati. Dia khawatir kata-kata Nyonya Randy akan memicu Putri. Dia seharusnya bahagia. Tanpa diduga, Putri mengangguk cepat, tetapi dengan sedikit penyesalan, dia berkata, tapi aku tidak bisa menjadi Nyonya Randy sekarang. Dia berhenti dan menatap Randy dengan matanya yang berair. Randy, jika aku tidak bisa mengingat masa laluku, apakah kamu keberatan? Tidak, kita bisa memulai dari awal. Selama kamu bersama denganku, kita akan bisa melewatinya. Randy berkata dengan penuh semangat. Putri berhenti sejenak, tetapi dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Dia melihat keluar jendela dan berkata, hei, ada hujan. Cuaca di bulan Mei berubah begitu cepat. Sebelumnya, langit sangat cerah. Tiba-tiba, guntur terdengar, lalu hujan turun dengan lebat. Banyak orang yang berjalan di sepanjang jalan basah kuyup, semua orang berlarian ke gedung-gedung di dekatnya untuk berlindung dari hujan. Dari jauh, Putri memandang pejalan kaki melalui jendela. Dia tidak tahu kemana dia bisa pergi dan kemana dia bisa merasa aman dan tenteram. Karena dia tidak punya rumah dan tidak punya tempat tinggal. Satu untuk diandalkan, Putri, Randy membawanya kembali ke masa sekarang. Putri tiba-tiba sadar dan tersenyum meminta maaf. Maaf, aku melamun lagi. Putri, jangan sembunyikan semua yang ada di hatimu. Jangan bertanggung jawab sendiri atas semuanya. Randy menepuk dadanya. Ini adalah tempat yang aman. Randy, aku lapar. Dia masih asing baginya tanpa ingatan masa lalu. Ada beberapa hal yang dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara memberitahunya. Dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan dengan kaku.
Dia hanya bisa melihat sakit hati di mata Randy dan tidak melakukan apa-apa. Mengapa ayahnya membiusnya? Dia benar-benar ingin tahu mengapa dia kehilangan ingatannya, tapi dia juga tidak berpikir Randy tahu alasannya. Dia masih ingat bahwa dia mengatakan bahwa ketika dia kembali dari perjalanan bisnisnya 3 tahun lalu, dia menghilang dan dia hanya melihat sebuah kotak abu. 3 tahun yang lalu, putri kecil dikeluarkan dari perutnya. Randy tidak ada di sana, jadi dia tidak akan tahu apa yang terjadi saat itu. Untuk mengetahui apa yang terjadi, dia perlu mendapatkan kembali ingatannya. Selama 3 tahun ini, selama dia tidak terlalu memikirkan masa lalunya, hidupnya cukup damai. Bagaimana Randy, yang kehilangan istrinya, menghabiskan 3 tahun terakhirnya? Setelah Randy kembali dari perjalanan bisnis, istrinya pergi. Seberapa putus asa Randy saat itu? Apakah itu seperti yang dia lihat dalam beberapa hari terakhir? Dia merawat putri kecil sendirian dengan secercah harapan. Siang dan malam, dia berdoa agar istrinya kembali kepada mereka. Randy menepuk kepalanya dan berkata, "Duduklah jika kamu lapar. Hidangan akan segera disajikan." Masalah terbesar di antara mereka bukanlah bagaimana Putri Bramasta tidak dapat mengingat masa lalu, tetapi bagaimana Putri harus memberitahunya tentang pikirannya yang tulus. Randy juga mengerti bahwa tidak mudah baginya untuk berbicara tentang hal-hal yang tersembunyi di dalam hatinya. Putri Bramasta tidak memiliki kenangan masa lalu. Dia baru saja mengetahui bahwa yang paling dekat dengannya, yaitu ayahnya sendiri, berbohong padanya. Dia tanpa sadar mengunci hatinya dengan erat dan tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya dengan mudah. Hidangan disajikan dengan cepat. Randy melepas celemeknya dan duduk di samping Putri. "Kita akan makan sesuatu yang ringan hari ini, lain kali aku akan memasak sesuatu yang berbeda. Randy, apakah kamu pernah memasak untuk Nyonya Randy, atau Nyonya Randy yang memasak untukmu?" tanya Putri. Putri sangat penasaran. Seorang pria dengan status tinggi seperti Randy selalu menjalani kehidupan tanpa mengkhawatirkan apapun. Bagaimana dia bisa belajar memasak? Selain itu, dia juga bisa memasak dengan sangat baik. "Nyonya Randy selalu memasak ketika kami menikah. Aku yang bertanggung jawab untuk mencuci piring." Randy merasa sangat malu. Pertama kali dia mencuci piring, dia memecahkan piring. Dia masih ingat ekspresi Putri saat itu. "Kau bertugas mencuci piring." Putri mengulangi kalimat ini, dan beberapa bayangan muncul di benaknya. Seorang pria kikuk mencuci piring di dapur. Bang, dia mendengar suara piring pecah dan itu menarik Putri keluar dari pusaran ingatan, yang membuatnya takut dan membuatnya sedikit gemetar. "Apa ada yang salah?" Randy melihat ekspresi terkejut Putri. Jadi dia meletakkan tangannya di bahu Putri, mencoba memberinya kepastian. Putri memandangnya dan tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu memecahkan piring?" "Iya." Randy mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, "Putri, apakah kamu ingat sesuatu?" Putri mengusap pelipisnya dan ingin memikirkan lebih banyak, tetapi dia masih tidak dapat mengingat apapun, bahkan pemandangan yang dia lihat sebelumnya menghilang. "Jangan khawatir, itu tidak masalah. Mari kita makan sup dulu." Randy selalu melihat melalui pikiran Putri dengan mudah. Dia cemas, tetapi dia tidak bisa cemas seperti dia. Jika dia ingin membantunya mendapatkan ingatannya kembali, dia harus melakukannya perlahan. Randy tidak bisa memberikan tekanan terlalu banyak. Dirga telah mengamati Putri, terlepas dari kemungkinan kepalanya terluka parah. Ingatan Putri mungkin telah hilang karena trauma. Selain dua ini kemungkinan, Dirga tidak bisa memikirkan alasan lain yang bisa membuat Putri kehilangan ingatannya. Mungkin karena obat-obatan itu, tetapi mereka tidak tahu jenis obat yang sekuat ini. Mereka masih melakukan penelitian tentang hal itu, berharap untuk mengetahui alasannya sesegera mungkin. Randy mengisi semangkuk sup untuk Putri. Putri mengambilnya dan menyesapnya. Dia tampak jijik. "Randy, ini sedikit asin." "Apa? Ini asin?" Randy dengan cepat menyesap dan mencicipinya. "Puff." Melihat ekspresi gugup Randy, Putri tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Rendej, aku hanya sedang menggodamu. Tidak bisakah kamu melihat itu? Sekali waktu, Putri biasa menggodanya untuk membuatnya bahagia. Untuk sesaat,
Randy jatuh cinta padanya dan tidak merespons untuk beberapa waktu. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.